Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Zakat TV bersama saya Divi Permanasari dalam Suara Perempuan Muslimah. Berbicara tentang kesabaran hati atau kesabaran sejati, seorang muslim hendaknya akan terlihat dari akhlaknya ketika menerima cobaan yang datang dalam kehidupannya. Dan tamu kita kali ini adalah Mbak Vertina Tarasari atau Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Sari, kalau kita melihat ke belakang kisah dari Mbak Sari, itu pertama kali divonis mengidap kanker, itu bagaimana Mbak ceritanya? Pertama kali sih saya kaget ya, karena saya tidak menyangka kalau tumor saya itu adalah jenis tumor ganas atau kanker. Tapi sebenarnya Mbak Sari sudah tahu ya bahwa itu tumor? Iya, ada tumor. Hanya saja belum tahu apakah itu golongan ganas atau jinak. Oke. Terus setelah hasil biopsinya keluar kan baru ketahuan kan itu apa namanya, oh itu tumor ganas gitu. Iya, dan saya waktu itu saya sendirian pas lagi ke rumah sakit. Nah, memang kita Mbak Sari tadi cerita bahwa Mbak Sari tahu itu jenis tumor gitu ya. Tapi masih ada pertanyaan apakah itu harus menjalani tes biopsi, akhirnya tahu itu jinak atau ganas. Tapi paling tidak kan Mbak Sari juga harus mempersiapkan andai kata ternyata vonisnya adalah ganas. Karena pas pertama saya terima itu dari hasil mamo itu dibilang tidak ada aktivitas sel abnormal. Jadi saya melakukan biopsi hanya untuk meyakinkan yang saya pikir awalnya itu bukan tumor ganas. Ternyata pas hasil biopsinya ternyata malah tumor ganas. Dan itu langsung stadium 2. Stadium 2. Nah, saat itu dokter memberikan pastinya juga tidak secara langsung bahwa Anda mengidap ini dengan stadium sekian, pasti ada. Langsung setelah ya. biopsi itu langsung. Tapi dokter juga memberikan semangat paling tidak kepada Mbak Sari. Iya. Gitu ya. Nah itu Mbak Sari saat itu ada nggak seperti menyesali? Maksudnya kenapa mesti saya gitu yang mengalami? Tidak. Tidak ya. Tidak. Mbak? Meskipun Mbak Sari di tengah kebingungan, tapi bagaimana Mbak Sari juga tetap bisa menerima itu? Karena saya pikir itu orang itu hidup itu ada jalannya masing-masing kayak gitu. Ya kalau saya jalannya harus melalui cancer, harus merasakan kanker atau apa ya itu saya jalani. Jadi Mbak Sari tidak kaget, tapi Mbak Sari tidak melalui masa yang berlama-lama terpuruk gitu ya? Tidak. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga Mbak Sari butuh orang-orang yang menyemangati gitu ya. Bagaimana keluarga saat Mbak Sari sudah berkeluarga? Sudah. Bagaimana Mbak Sari mengabarkan hal itu kepada keluarga? Ya saya mengabarkan ya kalau saya kena kanker tapi masih stadium 2. Kalau stadium 2 itu kemungkinan untuk sembuh masih besar. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kayak gitu. Gitu ya. Jadi Mbak Sari juga tetap menerima itu, dan Mbak Sari juga bahkan Mbak Sari malah yang mengajak lingkungan Mbak Sari sendiri untuk semangat. Gitu ya. Supaya nanti semangat mereka juga tertular untuk Mbak Sari. Iya betul. Nah Mbak Sari, tapi sampai sekarang Mbak Sari masih menjalani terapi? Sekarang saya tuh seminggu yang lalu saya baru selesai melakukan kemoterapi saya yang terakhir. Itu tahapnya berapa lama? Dengan stadium 2 itu harus melewati kemo selama? Kemo saya itu ada 2 siklus. Yang siklus pertama itu ada 4 kali setiap 3 minggu. Setelah selesai dilanjutkan dengan siklus yang kedua itu 12 kali kemoterapi yang dilakukan setiap minggu. Nah, itu kan prosesnya dengan 2 siklus itu pun satu-satu banyak sekali ya Mbak? Banyak, 6 bulan. 6 bulan, selama 6 bulan, dan itu tidak boleh putus? Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Nah, ada yang bilang bahwa mereka yang menjalani kemo itu tidak nyaman gitu ya? Iya, tidak nyaman. Otomatis juga mungkin terganggu untuk ya pencernaannya mungkin ya, gitu. Itu Mbak Sari mengalami pastinya? Pasti tidak nyaman. Cuman alhamdulillah yang sampai katanya orang kayak mau muntah-muntah kayak gitu, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami muntah-muntah seperti itu, tidak. Dan itu Mbak Sari
itu kan tidak boleh putus. Sementara Mbak Sari sendiri berkegiatan. Waktu itu Mbak Sari bekerja ya. Itu bagaimana Mbak Sari mesti membagi tempat kerja juga mengerti kondisi Mbak Sari ya? Apa ya, mungkin itu ya, once kita ikhlas, itu jalan dimudahkan aja loh Mbak. Gitu ya. Dari kantor juga mengerti, dari keluarga juga mengerti, dan Mbak Sari juga menjalani itu pun juga tidak ada hambatan apa-apa. Seperti yang tadi ketidaknyamanan itu bisa diminimalis ya. Mbak, jadi Mbak Sari punya kekuatan itu dan akhirnya berikhtiar untuk sembuh, gitu kan? Nah, tapi pernah nggak sih Mbak, orang itu kan sewajarnya sedang menjalani sesuatu ya, apalagi ini cobaan dan ini sangat berat. Itu di tengah jalan meskipun dengan penuh keyakinan, Mbak Sari ada nggak rasa ragu bahwa tiba-tiba seperti godaan itu kan pasti ada ya? Iya. Gitu, pernah nggak Mbak? Pernah. Ya kita selama menjalani itu kan karena prosesnya panjang dan melelahkan ya. Harus kemo reguler kayak gitu kan. Itu memang sometimes sih pernah kita ngedrop kayak gitu sih. Terus pada saat ngedrop apa yang dilakukan Mbak Sari dan siapa yang menyemangati Mbak? Mungkin teman-teman dan keluarga itu menyemangati saya sehingga saya bisa semangat lagi gitu. Mbak, nanti kita berbagi lagi tentang teman-teman dan keluarga dan bagaimana lingkungan mendukung Mbak Sari dan pastinya bagaimana juga Mbak Sari mendukung mereka. Sahabat Zakat TV, kesembuhan adalah milik Allah yang tidak mustahil baginya dan yang terpenting adalah doa sebagai media komunikasi untuk memohon kepadanya. Dan semuanya doa itu pun juga akan bisa terjawab apabila kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali kita berbagi dalam Suara Perempuan Muslimah. Mbak Sari, kita tadi sudah bicara tentang bagaimana Mbak Sari semangat gitu ya, didukung oleh keluarga. Tapi sekarang Mbak Sari juga mengalami Mbak Sari ada pengangkatan organ yang payudara kanan saya. Payudara sebelah kanan. Nah, itu pasti ada perubahan dalam diri Mbak Sari sebagai kodratnya seorang perempuan ya gitu. Terus karena menjalani kemo, meskipun Mbak Sari tidak merasakan mual atau apa, tapi Mbak Sari ada perubahan fisik gitu ya, terutama rambut rontok. Nah, itu gimana Mbak mengatasi hal itu? Ya, pertama tidak bisa dipungkiri memang rasa percaya dirinya berkurang ya, dan kayaknya tidak nyaman gitu kan ya, karena sebagai perempuan kan bagaimana gitu kan ya. Tapi untungnya suami saya terutama dan memberi dukungan kepada saya dan tidak masalah gitu loh. Dia menunjukkan sikap tidak masalah dengan kamu apa adanya sekarang kayak gitu. Ya, alhamdulillah ya, itu amat sangat membantu saya untuk bisa kembali percaya diri dan hidup berjalan normal. Iya, betul. Sementara tadi Mbak Sari kan masih bekerja. Betul. Masih bekerja di kantor ya. Iya. Teman-teman ada nggak yang mungkin sebenarnya ingin mencoba berempati, iya, gitu ya? Betul. Terus menanyakan gitu, Mbak Sari merasa gimana? Pertama sih memang cuman lama-lama ya saya bisa menerima gitu loh. Saya bisa lebih bersahabat dengan keadaan saya yang seperti ini gitu. Kayak gitu. Jadi lama-lama juga kalau teman saya tanya, ya saya tidak apa-apa, malah saya bisa ketawa-ketawa aja dengan keadaan saya sekarang ini.
gitu. Dan sometimes kalau ada kayak teman saya gitu ya, yang mungkin teman yang sudah lama tidak bertemu dengar kabar saya cancer, khawatir kan, oh kamu kena cancer kayak gitu. Terus begitu dia bertemu Mbak Sari? Ya, justru itu saya justru kalau ada teman saya yang khawatir dengan keadaan saya ajak bertemu. Jadi saya supaya mau untuk membuktikan ya, Mbak, kamu bahwa- nggak usah khawatir gitu bahwa loh. saya itu Iya, tidak saya apa-apa. saya tidak apa-apa gitu. Dan jangan khawatir kalau saya akan tetap semangat untuk terutama untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak saya karena kan saya punya 2 anak masih kecil-kecil, Usia berapa Mbak? usia 7 dan 10. 7 dan 10. Iya. Mereka tahu bahwa Mbak Sari sedang harus berbagi waktu juga kan dengan mereka, dan sebagian besar Mbak Sari harus lebih karena intens menjalani terapi, mereka mengerti. Mereka mengerti. Bagaimana Mbak Sari membagi waktu itu untuk anak-anak? Ya, pada saat saya harus beristirahat kemo, sekali lagi untungnya saya tidak terlalu yang bermasalah ya dengan efek kemo. Jadi saya tetap ngajarin anak-anak bikin PR kayak gitu, cuman ya di kamar kayak gitu. Sini bawa PR-nya ke kamar. Tapi Mbak Sari sendiri kalau untuk terapi, itu adalah proses penyembuhan dari luar ya. Iya. Tapi dari ikhtiar Mbak Sari sendiri untuk membantu proses itu agar lebih cepat dan kesembuhan itu akan lebih cepat untuk diraih Mbak Sari, itu apa yang dilakukan? Ya. Tanpa minum obat ya Mbak? Maksud saya gini, pertanyaannya adalah terapi dilakukan, obat mungkin diminum, tapi adakah bentuk terapi lainnya gitu yang Mbak Sari jalankan untuk mendukung itu semua? Saya ikut meditasi sih ya, itu untuk menenangkan pikirannya aja supaya tidak Lebih terlalu tenang. stres ya, dengan menerima dengan keadaan ya, dan banyak berzikir. Banyak bersikir. Iya. Nah dari Membantu sekali. pengalaman ya Mbak, dari bersikir gitu ya, itu apa yang Mbak Sari rasakan? Mungkin kepada para sahabat Zakat TV jadi lebih bisa memahami bahwa kesembuhan itu memang milik Allah gitu ya, tapi Iya. kita hanya bisa membantu itu untuk meraih itu dengan doa. Itu apa Mbak yang dirasakan Mbak Sari? Ya, saya sih merasakan ya, dengan saya berdoa, dengan saya berzikir itu, saya lebih dekat dengan Allah, dan ya saya jadi lebih pasrah ya, karena apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat saya, kayak gitu. Nah, Iya. Mbak Sari punya nggak pesan gitu ya, atau tips? Mungkin juga ada para sahabat Zakat TV lainnya yang juga mungkin mengalami hal yang sama dengan Mbak Sari, tapi mereka tidak punya semangat, atau mungkin mereka masih kurang wacana untuk bahwa itu semua bisa, insya Allah bisa bisa sembuh gitu ya, kalau kita bisa menerima dengan ikhlas. Ada nggak Mbak? Ya, kanker itu pertama, kalau bagi saya itu bukan merupakan suatu hukuman ya, karena itu merupakan hadiah dari Allah. Karena apa? Sejak saya kanker, saya justru banyak melihat, mungkin karena saya lebih bersyukur ya dengan detik per detik, saya diberi umur, jadi saya lebih banyak melihat justru banyak nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Apa Mbak contohnya? Ya, seperti kesabaran. Saya diberi kesabaran yang nggak tahu ya, saya baru merasakan gitu loh. Saya ternyata bisa diberi kesabaran, dan ada aja diberi kemudahan untuk melewati ini semua, dari fisik saya, dari segala jalan pengobatan, dan saya lebih menghargai hiduplah sejak saya kanker, dan Memaknai hidup. ya, Lebih tepatnya. ya. Dan mungkin untuk secara fisiknya juga, karena saya kena kanker, saya kan jadi misalnya makan jadi lebih Lebih disiplin untuk disiplin menu,
Terus dari olahraga kan saya harus juga olahraga untuk menjaga supaya kanker itu tidak kembali. Sebenarnya hal-hal itu yang jadi sebenarnya itu adalah titik balik ke hidup yang lebih baik kalau menurut saya ya. Nah sekarang dengan pola hidup yang Mbak Sari jalani itu tapi Mbak Sari kan tetap check up ya ke dokter, itu bagaimana Mbak kemajuannya? Karena saya baru selesai kemo, jadi saya baru check up 2 minggu lagi. Iya, semoga sih sudah bersih. Insya Allah ya. Insya Allah. Mbak, kalau kita bicara berbagi, pastinya tidak melulu hanya materi, tapi bisa melalui apa saja, gitu ya. Kita akan bincang-bincang sesaat lagi ya Mbak, bersama berbagi untuk para sahabat Zakat TV. Para sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kalau tadi kita singgung sekilas tentang berbagi, sesungguhnya sebenarnya berbagi itu tidak melulu dengan materi, tapi juga dengan sharing semangat. Kalau Mbak Sari sekarang kegiatannya, saya dengar juga menjadi survivor kanker. Iya, betul. Apa Mbak suka dukanya? Suka dukanya ya karena melewati banyak terapi yang melelahkan ya. Sukanya ya kita selain punya pengalaman baru dalam hidup yang dan dan kita tahu tuh banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama. Dan care dengan kita gitu. Dan kita bisa berbagi info. Nah Mbak, berbicara tentang teman-teman yang mengalami hal yang sama, rata-rata mereka usianya berapa ya? Usianya, kalau yang teman-teman saya usianya antara 35 sampai 45 tahun. Dan itu memang angka yang, usia yang rawan terhadap kanker payudara atau bagaimana? Sepengetahuan saya, untuk kanker usia muda itu lebih dipengaruhi oleh faktor genetik biasanya. Dari faktor genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya atau ada saudara-saudara yang sedarah yang mengalami, kemungkinan besar memang kalau secara genetik itu bisa terkena. Oh gitu. Sementara kalau yang di atas 45 tahun? Kemungkinan antara pola hidup ya. Pola hidup gitu ya. Nah, tapi Mbak Sari juga dengan tim ya, dengan teman-teman yang lain juga memberikan semangat kan kepada saudara-saudara lain yang mengidap gitu ya. Pernah nggak sih Mbak menjumpai mereka yang kalau tadi Mbak Sari cerita Mbak Sari stadium 2 gitu ya, masih ada 50% kemungkinan besar untuk sembuh. Sementara kalau mereka mungkin sudah stadium yang tahapnya itu sudah membuat mereka cenderung putus asa gitu. Ada salah satu teman saya dalam grup kami itu yang stadium 3B pada saat didiagnosa. Namun jadi waktu saya terkena didiagnosa saya kena kanker, saya bertemu mereka. Oh, justru jadi mereka duluan ya? Iya, betul. Baru Mbak Sari. Nah, saya melihat semangat mereka sehingga saya terinspirasi untuk bisa seperti mereka gitu. Jadi kanker teman, saya tetap semangat kayak gitu. Dan mereka bisa menjalani hidup normal. Betul. Iya, gitu ya. Nah itu kan yang kalau kita dengan mereka yang semangat. Tapi pernah nggak sih Mbak Sari dengan teman-teman yang semangat itu berjumpa dengan yang mengidap sama tapi terlihat sangat pesimis dalam hidup, terus Mbak Sari dan teman-teman harus menyemangati?
sampai sekarang ya, sampai selama saya baru bertemu mereka sejak Maret waktu saya terdiagnosa kanker. Maret tahun ini. Saya belum bertemu sih. Belum bertemu ya. Iya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Jadi paling tidak mereka juga sama dengan Mbak Sari, bahkan mungkin bisa lebih semangat gitu. Iya, ya, Mbak. betul. Program yang sekarang dijalankan Mbak Sari apa? Saya sekarang setelah kemo selesai, saya ada hormon terapi. Jadi setiap hari saya harus minum obat anti hormon itu sampai dengan 5 tahun. Sampai ke dengan depan. 5 tahun. Iya. Dan itu terus secara periodik itu juga harus dicek gitu. ya, Mbak? Iya, setiap 6 bulan saya ada medical check up untuk melihat. Jadi ini nanti kemoterapi yang terakhir. Kemoterapinya sudah minggu lalu. Itu sudah selesai. Iya. Alhamdulillah ya Mbak, semuanya sudah terlewati PR-nya. Gitu. Kemudian PR berikutnya gitu ya. Iya, Nah Mbak, harapan Mbak Sari ke depan ini apa? Harapan saya cuma satu. Saya pengen anak-anak saya merasa seperti saya. Saya sampai umur segini, saya masih lengkap Bapak Ibu. Jadi saya ingin anak saya juga merasakan seperti saya pada usia saya masih punya ibu. Jadi Dan saya Mbak ingin Sari sembuh. akan selalu berperan besar. Iya. Untuk, apa namanya? Mereka mengantarkan mereka menjemput cerita mereka ya Mbak. Iya. Putranya laki perempuan? Lagi perempuan. Laki perempuan Iya. gitu ya. Mbak, gimana Mbak Sari juga mengajarkan ke anak-anak tentang sebuah nilai ketabahan? Meskipun anak-anak Mbak Sari juga relatif masih kecil, tapi Masih paling kecil. tidak mungkin apa yang Mbak Sari tularkan ke mereka untuk sebuah nilai ketabahan? Karena mereka masih kecil, jadi saya cuman memberi contoh. Mereka tahu ibunya sakit, cuman saya tidak pernah mengeluh dan di depan mereka dan menangis di depan mereka, saya tidak pernah. Jadi saya harap anak saya bisa melihat, walaupun ibu sakit, ibu saya tetap kuat dan saya pengen anak saya mencontoh itu kelak. Jadi itu Mbak Sari melewati mencoba segala mengimplementasikan Iya. rasa syukur itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya Mbak. Iya. Gitu. Mbak Sari ikut kegiatan sosial lainnya? Ya, saya ikut itu bersama teman-teman saya yang penyandang breast cancer juga. Saya tergabung dalam Pink Simmering. Oke. Kegiatannya apa aja Mbak? Kegiatannya kita lebih ke membantu para penderita kanker yang membutuhkan informasi pengobatan atau terapi atau membutuhkan semangat dalam menjalani pengobatan. Jadi kita sharing info dan Segala hal yang segala berkaitan hal dengan breast cancer. cancer gitu. Kalau misalnya nanti deteksi yang kemudian dan setelah 5 tahun Mbak Sari mengkonsumsi obat tadi itu Mbak, terus akhirnya dinyatakan sembuh, apakah Mbak Sari juga masih ingin untuk bergabung dengan mereka, tetap mereka untuk berbagi? Pasti ya, karena saya merasakan manfaatnya ya. Manakala saya tidak tahu apa-apa mengenai breast cancer dan saya harus menjalani pengobatan, dan saya bertemu dengan teman-teman saya di Pink Simmering dan saya diberi info, saya diberi semangat, dan akhirnya saya seperti ini. Saya ingin orang bisa mengalami seperti saya kayak gitu. Apa sih sebenarnya filosofi hidup Mbak Sari? Filosofi saya jalani saja hidup ini sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi ya. Jadi kita jalani aja lah sebaik-baiknya hari ini. Ada lagi nggak kira-kira pesan untuk para sahabat Zakat TV? Ya, jika Anda atau kerabat Anda tertimpa musibah atau penyakit, jangan berkecil hati, karena semua itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah. Ya, kita harus selalu bersyukur melewatinya, karena itu akan mempermudah jalan kita sendiri. Terima kasih ya Mbak, sudah berbagi dengan kita di Suara Perempuan Muslimah.
Para sahabat Zakat TV, sehat atau sakit bukan kendala untuk berbagi. Dan yang lebih penting adalah wujud syukur kita untuk menjalani hidup dan meningkatkan keimanan kita akan percaya bahwa hadirnya selalu Allah ada di dalam kalbu kita. Terima kasih telah bersama kami di Suara Perempuan Muslimah dan sampai berjumpa kembali dengan sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.